Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat itu di atas zikir ya. Jadi isinya sholat itu adalah zikir. Aqimi sholah li dzikri. Dirikan sholat dengan hati yang berzikir. Hati yang berzikir. Dan apabila hatinya ini gak zikir, gak nyambung akan Allah, maka sholatnya sia-sia, bahkan diancam dengan neraka well di surat Al-Ma'un. Zikir ini adalah jaminan kita itu nyambung akan Allah. Kalau gak nyambung, ya gak bertali, sholat yang kita kerjakan di dunia itu menjadi sholat sia-sia. Makanya di surat Al-Ma'un hanya dapat neraka well apabila sholatnya lalai atau nggak nyambung atau putus zikirnya. Makanya ketika kita sholat, ya, hati kita itu harus hadir. Yang hadir adalah Allah di dalam hati kita. Nah, zikir itu nyambung. Zikir itu menjadi sistem hidup, ya. Ibadahnya menjadi hidup, aktif dan berfungsi. Makanya Nabi sampaikan, orang zikir dan tidak itu seperti orang hidup dan mati. Tapi zikir ini, ya, banyak orang yang tidak tahu, ya, apa itu zikir. Zikir bukan menyebut, ya. Zikir itu harfiahnya mengingat. Tapi siapa yang diingat ini? Allah. Lah kalau belum pernah ketemu, belum tahu cara mengingatnya, gimana mau mengingat? Makanya orang bisa sholat itu harus syahadat terlebih dahulu, ketemu, ya, dan tahu cara mengingat. Itulah ada kalimat orang arif, ya, untuk menyembah Allah yang di ars, ya, harus beserta Allah. Dan sia-sia sholat yang tidak hadir Allah dalam hatinya. Nah, Nabi sampaikan ada segumpal darah, ya, dari diri manusia yang apabila itu baik maka semuanya baik, yang apabila itunya jelek maka semuanya jelek. Dan itu adalah kolbu, yang wujud jahilnya adalah hati. Dan di ayat yang lain, aku hanya bisa dijangkau oleh hati hambaku yang lembut, lunak, dan tenang.
Hati ini sangat krusial ya, sangat penting. Hati ini adalah ilmu tentang kolbu, ilmu qadim. Karena Allah itu ada di puncak maha qadim. Dan hubungan dengan Allah yang vertikal itu melalui tali qadim. Kalau nggak nyambung, maka seluruh amal kita di dunia menjadi sia-sia. Sia-sia di hadapan Allah, tapi bisa jadi dinilai di hadapan manusia. Itu ahli ibadah. Itu ahli zikir. Itu amal baiknya luar biasa di hadapan manusia. Tapi di hadapan Allah gak nyambung, gak pernah sampai. Karena apa? Talinya putus atau gak zikir, gak nyambung ya. Nah, tadi hubungan dengan Allah itu melalui hati ya, tidak kuat ya, tidak kuat menanggung antara bumi dan langit kecuali hati hamba yang berzikir ya, yang lembut lunak dan tenang tadi. Nah, itulah ya kenapa kita harus belajar ilmu tentang zikir terlebih dahulu. Coba dinalar saja, apa yang mau kita ingat jika dia itu laisa kamitslihi syai'un. Dibayangkanmu tidak bisa, tidak serupa apapun, siapapun, dan tidak pernah terlintas dalam bayangan makhluk. Dan dia di Malik Yaumiddin, di puncak akhirat tertinggi, kita di dunia. Makanya harus ya belajar menyambungkan ya melalui talinya Allah yang di dunia terlebih dahulu. Makanya peserta Allah menyembah Allah, pesertanya ini dengan peserta Allah yang di dunia, atau beserta dengan wakilnya yang diberi kuasa ya, yang di dalam syahadat itu adalah utusannya Muhammad ya, Rasulullah ya, utusannya yang diberi kuasa mewakilinya. Jadi ya, apa saja yang kita kerjakan di dunia untuk menuju Allah itu harus nyambung ya, harus beserta Allah. Berarti nggak mungkin langsung beserta Allah yang di ars ya, kecuali harus beserta Allah yang di dunia, yaitu beserta dengan tadi wakil utusannya yang diberi kuasa darinya, yang ada tali sambungannya. Itulah kenapa syahadat tidak satu kalimat saja ya, asyhadu alla ilaha illallah tok ya, tapi wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Dan wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah pun ya harus kita dapatkan tali penghubung secara zahirnya. Nah, kalau dulu Rasulullah Muhammad dibalik tali penghubung zahir Nabi Muhammad. Demikian sekarang pun syahadat pun tetap ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tapi ya tali rohaniyahnya lewat tali zahir yang mingkum, yang di zamanmu sendiri, yang bisa kamu lihat, yang zahir, yang wujud. Karena sahabat itu bersaksi
setelah itu kita bisa mengingat. Yang kita ingat pasti yang wujud yang telah berinteraksi dengan panca indera. Nah, tetapi jika kita mengingat wujud itu saja, itu syirik, ya. Tapi kalau kita mengingat wujud yang bertali, yang ada talinya dengan Allah, yang wujud itu ada tali zahir, tali rohaniah dengan Allah, ada mandat, ada kuasa. Tapi ya yang diberi kuasa mewakilinya, maka menuju Allah wajib beserta Allah. Nah, logikanya kita itu mau menuju menyembah Allah yang di arsy, gimana mau beserta Allah yang di arsy? Nggak mungkin. Harus beserta Allah yang di dunia terlebih dahulu, ya. Tapi yang bertali itulah yang mengenalkan kita akan Allah. Nah, zikirnya kemudian sah, ya, karena berdiri di atas syahadat, sudah bersaksi, sudah ketemu wujud, dan sudah tahu tali sambungannya. Jadi nggak sekedar tali akon-akon, ya, ngaku-ngaku, enggak. Makanya ada waris, ada talinya. Dan itu banyak, ya, ayat dalam Quran yang menyebutkan tali agama Allah atau jalan agama Allah. Jalannya lewat itu. Nah, jadi kalau kita sholat tapi nggak zikir, sia-sia, ya, neraka wel. Makanya ada ayat, ya, di dalam Quran, amal baik, tidak amal baik ini, ya sholat, ya ngaji, ya zikir, ya amal soleh, ya sedekah, ya apa saja. Amal baiknya orang kafir itu seperti fata morgana. Mereka mengira melihat gambaran air di padang datar, ya, padang tanah datar, ya, seperti itu. Mengira mereka dapat pahala, bisa dapat karunia dari Tuhannya. Nyatanya cuma dapat fata morgana, karena nggak nyambung, nggak sampai. Walaupun di dunianya sholatnya, sedekahnya, zikirnya, amal solehnya itu dianggap orang dia sudah ahli ibadah. Makanya, ya, ketika kita sholat harus hadir hatinya, nah, di hadapan Allah. Nah, itu. Makanya sholat harus kenal akan yang disembah. Makanya sebelum sholat kita harus berlatih zikir terlebih dahulu. Dan sebelum zikir kita harus syahadat terlebih dahulu. Nah, yang mengenalkan kita akan Allah itu adalah Rasulullah, utusannya yang bertali, yang zahir dan rohani. Nah, itulah yang di akhir zaman disebut mursyid, ya. Mursyid ini pembimbing rohani, sedangkan Rasul adalah, kalau dilihat di hadis Nabi, adalah bapaknya rohani, ya. Nah, lanjutannya adalah pembimbing rohani. Nah, makanya ada istilah ulama waris dan sebagainya. Harus jelas, ya. Contoh, orang yang mendapatkan perintah dari presiden, ya, ketika mewakili presiden menjadi utusan presiden, nggak mungkin ngaku-ngaku doang, aku utusan presiden. Pasti ada mandat, ada
surat kuasa. Contohnya ada kop kepresidenan, ada stempel, ada nama presiden ya yang menugaskan, kemudian ada tanda tangan. Itu namanya resmi, itu namanya bertali. Nah, utusan yang di dunia ya itu ada tali sambungannya yang resmi, makanya harus waris, makanya bertali. Nah, ini dia. Kalau nggak bertali atau talinya putus, sia-sia, nggak bakal nyambung akan Allah. Dan ibadah kita pun kalau tidak bertali nggak mungkin nyambung. Kalau sudah putus talinya juga akan sia-sia. Makanya harus beserta Allah yang di dunia untuk menuju atau menyembah Allah yang di Malik Yaumiddin atau yang di Arsy ya. Nah, jadi ini prinsipnya. Kalau nggak beserta Allah yang di dunia, nggak akan ada tali sambungan, nggak ada hubungan, putus ya akan Allah yang di Malik Yaumiddin. Dan itu wujud karena di dimensi dunia, dan itu disaksikan dalam syahadat. Nah, kalau kita menyaksikan wujud yang salah, yang nggak ada tali sambungannya, ya akan sesat ya. Atau jika talinya putus pun akan sesat ya, nggak akan nyambung. Sia-sia orang yang sholat tapi lalai dalam sholatnya. Lalai itu gak nyambung atau putus. Itulah kenapa ya harus hadir hatinya ya. Dan hubungan dengan Allah itu bukan dengan akal, bukan dengan panca indera, bukan dengan gerak-gerik ya, tapi melalui hubungan hati atau kolbu. Nah, silakan diurai sendiri variabel-variabel tadi, diurai dan dirumuskan biar tahu kesimpulannya. 1. Ilmu hati ya. 2. Harus beserta Rasulullah utusannya di dunia yang harus bisa disaksikan lewat tali zahirnya. Kemudian ibadah harus bertali, bersambung ya akan Allah, jangan ada putus ya. Kita harus kenal akan Allah yang disembah dan sebagainya. Menjangkau Allah itu lewat ilmu hati. Nah itu biar kita itu bisa menyimpulkan, tidak terjebak pada keyakinan, kepercayaan yang salah. Eman ya, sudah yakin, sudah percaya tapi salah. Nah, zaman ini kita ini jahiliyah ya, nggak nyadar kalau nggak cocok ya, syahadatnya nggak cocok, sholatnya nggak cocok, tapi yakin dan percaya, itu namanya jahiliyah. Nah, silakan dibuka dalilnya ya. Menyembah Allah kok beserta Allah loh. Apa nggak budek seperti itu? Bagaimana kita mengingat Allah yang laisa kamitslihi syai'un, apa nggak budek gitu? Bagaimana kita menyaksikan Allah dan Rasulullah Muhammad di dunia dengan mata kepala, apa nggak budek gitu? Ya. Bagaimana kita mengingat Allah dengan hati, apa nggak budek gitu? Hati kok mengingat? Biasanya kan mengingat apa-apa kan dengan kepala. Nah demikian. Jadi demikian ya. Semua ibadah harus nyambung ya. Harus pikir yang nyambung dan bertali. Nah, kita itu menggandeng yang di dunia, tapi menyambung dengan yang di akhirat tertinggi.
karena bertali, sama halnya kita bertelepon ya, kita tekan nomor teleponnya di sini ya, akhirnya apa, nyambung karena ada tali, ada sinyalnya, ada hubungan gelombang metafisiknya. Nah itu ya, jadi sholatnya itu sama halnya kita harus menekan nomor handphonenya dan harus ada tali sambungannya. Nah setelah nyambung barulah berteleponnya nyambung ya. Nah prinsip dasar seperti itu. Jadi awal-awalnya menyembah Allah itu harus beserta Allah yang di dunia, yaitu wakil utusannya atau Rasulullahnya. Makanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu harus wujud ya. Kita harus dapatkan dulu tali zahirnya yang mingkum, bukan zaman dahulu, bukan zaman orang lain, tapi zaman sekarang, zamanmu sendiri, zaman kita sendiri. Karena segala sesuatu jika tidak beserta Allah pasti beserta setan. Tidak sholat, apa saja yang kita kerjakan ya, tidak beserta Allah atau putus talinya, gak nyambung, sudah pasti beserta setan. Itulah ya pentingnya nyambung akan Allah bertali ya, yang tidak putus. Nah di dalam Quran menyebutkan banyak itu ya, jalan agama Allah, tali, atau juga dihubungkan atau juga disambungkan. Silakan googling aja ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Cari dulu Tuhan yang di dunia untuk menuju Tuhan yang di akhirat. Yang tidak dapatkan Tuhan di dunia nggak mungkin dapatkan Tuhan di akhirat. Kalimat daripada ini apa, Imam Al-Ghazali ya, dan itu memang benar ya. A'udzu birabbinas ya, Tuhan manusia, di alam manusia, raja manusia, wujud manusia, sembahan manusia ya, di balik manusia ya. Coba diingat-ingat jadi sekali lagi ya, bagaimana menyembah Allah kok harus beserta Allah, enggak betul ya. Bagaimana mengingat sesuatu yang lainnya kamu selesaiun, apa enggak betul ya. Bagaimana kita melihat Allah dan melihat Rasulullah Muhammad dengan syahadat, apa enggak betul ya, dengan kesaksian. Bagaimana kita menuju yang tujuannya itu ada di Malik Yaumiddin, di Raja, di puncak akhirat tertinggi ya. Ayo ya, terangkan ya, karena kita harus menyampaikan kepada seluruh umat manusia ya, untuk membantu ya, menolong urusan agama Allah ya. Nah demikian ya. Bila taufiq wal hidayah, bila wal inayah. Salam ta'lim ma'rifat. Ini tentang praktek thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah. Ilahi anta masdi wa ridha kamatlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.